Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliani, SPD. Saya mengabdi di SMP Negeri 3 Bukit Tinggi, merupakan salah seorang anggota MGMP SMP tingkat Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu materi yang diajarkan pada kelas 9, yaitu materi teks pidato persuasif. Nah, sebelum memulai menjelaskan mengenai pidato persuasif, kita kupas terlebih dahulu apa sih itu pidato. Jadi, pidato itu adalah pengungkapan pikiran yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian pidato, dapat kita simpulkan bahwasannya kalau persuasif itu adalah ajakan, sementara pidato adalah berbicara, mengungkapkan pikiran di hadapan orang banyak. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan pikiran untuk membujuk, merayu, mengajak orang lain untuk melakukan apa yang ingin kita sampaikan melalui argumen-argumen yang membuat si pendengar menjadi yakin. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pidato. Pada materi ini terdapat 4 jenis pidato. Yang pertama adalah pidato sambutan. Pidato sambutan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun disampaikan secara langsung. Biasanya, pidato sambutan disampaikan oleh orang-orang memiliki jabatan tertentu. Yang kedua adalah jenis pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang disampaikan dari pemerintah kepada rakyat atau dari pemerintah kepada media massa. Biasanya, pidato pemerintahan bersifat kenegaraan. Yang ketiga adalah jenis pidato instansi. Pidato instansi adalah pidato-pidato yang disampaikan oleh instansi tertentu. Misalnya, instansi Dirjen Pajak yang mengajak masyarakat untuk himbauan tepat waktu dalam membayar pajak. Yang terakhir adalah jenis pidato ceramah. Pada pidato ceramah ini menyampaikan pembahasan ataupun bujukan di hadapan khalayak ramai yang biasanya juga bisa diselingi oleh sesi tanya jawab. Contoh dari pidato ceramah adalah ceramah keagamaan, ceramah politik, maupun ceramah tentang kesehatan. Baik, di dalam menyampaikan sebuah pidato di hadapan khalayak ramai, kita juga harus tahu terlebih dahulu metode-metode apa yang bisa kita gunakan. Di sini terdapat 4 metode di dalam penyampaian pidato persuasif. Yang pertama adalah namanya pidato memoriter. Dari katanya sudah jelas ya, ada kata memori, berarti berdasarkan ingatan. Jadi pidato memoriter adalah pidato yang disampaikan berdasarkan hafalan. Jadi teksnya dibuat terlebih dahulu, kemudian dihafal, baru disampaikan di hadapan khalayak ramai. Yang kedua namanya adalah pidato manuskrip. Di sini ada kata-kata skrip ya. Berarti pada saat menyampaikan dengan metode manuskrip, kita membacakan naskah secara utuh. Sebelum mulai tampil pidato, dibuat naskah utuh terlebih dahulu, kemudian baru dibacakan di depan khalayak ramai. Yang ketiga adalah metode impromptu. Untuk metode impromptu ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang sudah terbiasa untuk berpidato. Jadi, apa yang akan disampaikan orang tersebut tidak gugup, tidak perlu skrip yang harus dibaca terlebih dahulu, atau tidak perlu ada naskah yang harus dihafal terlebih dahulu. Yang terakhir ada namanya metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini seseorang tampil untuk berpidato namun melihat catatan kecil saja, di mana catatan kecil tersebut berisikan kerangka-kerangka apa yang ingin disampaikan. Itulah 4 metode yang kita gunakan di dalam menyampaikan sebuah pidato. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih tujuan dari teks pidato persuasif tersebut. Untuk teks pidato persuasif, tujuannya yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada si pendengar. Karena di dalam persuasif tujuan kita adalah mengajak, maka harus ada argumen-argumen yang dapat diterima oleh akal sehat yang kita sampaikan kepada si pendengar pidato tersebut. Dengan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta, maka orang lain dapat tertarik dengan apa yang kita sampaikan.
Yang kedua, tujuannya adalah untuk meyakinkan si pendengar. Tadi persuasif kita adalah mengajak, membujuk, merayu orang lain supaya mau melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi dengan adanya argumen-argumen yang sesuai dengan fakta, maka orang lain dapat yakin sehingga mau melakukan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah menghibur pendengar. Di dalam menyampaikan sebuah pidato, kita tidak boleh monoton menyampaikan apa isi pidato saja atau argumen-argumen kita saja. Supaya orang lain dapat terhibur dengan pidato yang kita sampaikan, dapat diselingi dengan guyonan-guyonan lucu supaya orang lain bisa terhibur. Yang terakhir, tujuan dari pidato persuasif itu adalah menggerakkan pendengar. Kalau tadi orang lain sudah yakin, maka tujuan akhir kita adalah orang lain bisa tergerak, mau melakukan apa yang ingin kita sampaikan. Untuk materi terakhir, video pembelajaran kita hari ini adalah membahas mengenai struktur pidato persuasif. Terdapat 3 struktur yang harus disampaikan secara berurut atau sistematika di dalam pidato persuasif. Pada bagian paling atas adalah pembuka. Pembuka terletak pada bagian awal yang terdapat 5 bagian lagi, yaitu ada salam pembuka. Kemudian ada sapaan, ada ucapan syukur kepada Tuhan, ada ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah tujuan pidato. Kita bahas terlebih dahulu mulai dari salam pembuka. Pada salam pembuka, jika kita sebagai seorang muslim maka dapat digunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita beragama selain dari Islam, mungkin bisa menggunakan salam pembuka lain seperti selamat pagi, selamat malam, atau salam lainnya. Yang kedua adalah sapaan. Di dalam bagian pembuka kita harus menyapa terlebih dahulu para pendengar siapa saja yang hadir di dalam lingkungan itu. Yang ketiga, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena berkat dan rahmat beliau jualah kita dapat menyampaikan pidato tersebut di hadapan khalayak ramai. Yang keempat, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Di sini ucapan terima kasihnya bisa kepada panitia ataupun kepada pihak penyelenggara yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan waktu kita melakukan pidato. Yang kelima adalah kita harus menyampaikan terlebih dahulu kepada si pendengar apa tujuan dari kita berdiri di hadapan mereka untuk menyampaikan pidato. Untuk struktur bagian yang kedua adalah bagian isi. Nah, bagian isi adalah bagian yang paling penting karena pada bagian isi inilah terdapat argumen-argumen yang dapat meyakinkan orang lain supaya tergerak melakukan apa yang ingin kita sampaikan. Pada bagian yang ketiga atau bagian terakhir adalah penutup. Nah, di bagian akhir kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah kesimpulan. Supaya orang lain paham akan apa yang kita sampaikan tadi, maka harus kita simpulkan, dan simpulannya bisa diawali dengan kalimat-kalimat persuasif seperti kata-kata ayo atau kata-kata marilah. Bagian yang kedua adalah ucapan terima kasih karena para pendengar telah mau memperhatikan kita untuk mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Bagian yang ketiga adalah permohonan maaf. Permohonan maaf ini sangat penting karena kita harus meminta maaf kepada para pendengar atas kata-kata yang mungkin saja keliru pada saat kita menyampaikan pidato. Kemudian jangan lupa untuk mengakhiri sebuah pidato persuasif, kita harus menyampaikan salam penutup seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun salam lainnya. Nah, itulah video pembelajaran kita mengenai teks persuasif untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.